Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Trihastuti. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang temuan audit. Adapun yang dimaksud dengan temuan audit adalah himpunan data atau informasi yang dikumpulkan, diolah, dan diuji selama melaksanakan proses audit tersebut. Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang cukup, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan audit. Adapun saran-saran untuk perbaikan dilakukan apabila yang pertama, temuan audit membutuhkan perbaikan, dan yang kedua yaitu manajer operasi memiliki hak untuk mengimplementasikan saran tersebut atau tidak. Temuan-temuan audit yang dapat dilaporkan ini ada dua, yaitu tidak semua kelemahan dapat dilaporkan, dan yang kedua, temuan audit yang dapat dilaporkan ini harus memiliki kriteria cukup signifikan, berdasarkan pada fakta, objektif, relevan, dan cukup meyakinkan. Pengaruhi oleh pengalaman dan naluri bisnis yang baik. Faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seorang internal auditor adalah 1. Tidak mengganti pertimbangan audit dengan manajemen. 2. Bertanggung jawab untuk memberikan bukti. 3. Tertarik pada perbaikan kinerja. 4. Meninjau temuan audit secara kontinu. Jenis-jenis temuan audit berdasarkan tingkat signifikansinya. 1. Temuan tidak signifikansi. 2. Temuan kecil. 3. Temuan besar. Saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen temuan audit. Yang pertama adalah kriteria. Nah, di dalam kriteria terdapat tujuan, sasaran, serta kualitas pencapaian dari temuan audit. Yang kedua ada kondisi, di mana kondisi ini merupakan jantungnya dari temuan audit. Nah, yang ketiga ada penyebab, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan dengan melakukan praktis atau latihan dari problem solving itu sendiri. Nah, kemudian ada dampak, di mana dalam dampak itu dibagi dua. Yang pertama adalah keekonomisan dan keefisienan, di mana diukur oleh satuan rupiah atau dolar. Nah, kemudian ada keefektifan, di mana merupakan ketidakmampuan untuk menemukan hasil akhir. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari temuan audit harus didukung oleh fakta. Dan yang terakhir adalah rekomendasi, yaitu tindakan yang diberikan untuk manajemen untuk dipertimbangkan mengenai sistem pengendalian internal perusahaan. Pada proses audit internal, setelah menemukan temuannya, maka hasil tersebut dicatat di dalam dua dokumen untuk membahas hasil secara rinci atas temuannya. Yaitu yang pertama adalah aktivitas pencatatan temuan audit internal atau Internal Audit Activity Records of Audit Findings dibuat sesuai dengan tujuan. Lalu yang kedua adalah laporan pencatatan temuan audit atau Record Audit Findings memberikan acuan untuk bahan pembahasan digunakan untuk mengkomunikasikan temuan dengan audite atau klien dan untuk mendapatkan tanggapan tertulis. Keahlian komunikasi sangat penting bagi auditor internal, terutama dalam presentasi hasil audit. Pembahasan temuan yang telah dicatat pada kedua dokumen di atas harus diserahkan kepada supervisor atau penyelia auditor internal. Disebabkan setiap temuan audit yang dilaporkan telah melalui penelaahan pengawasan atau supervisory review yang ketat. Tujuannya untuk mempertahankan kredibilitas aktivitas audit internal. Penyelia atau supervisor audit harus melakukan review secara rutin atau periodik untuk menjaga mutu dan kualitas audit. Hasil dari supervisory reviews atau penelaahan pengawasan akan dilanjutkan ke dalam executive summary atau ringkasan eksekutif yang disetujui oleh komite audit. Beberapa organisasi audit internal menyusun ringkasan eksekutif tersebut atas laporan audit internal. Rangkuman tersebut biasanya dibuat dalam satu halaman yang berisikan tentang yang pertama, menjelaskan ruang lingkup audit, yang kedua, menyajikan opini audit secara keseluruhan, dan yang ketiga, menyajikan penilaian auditor atas objek atau operasi yang diaudit. Pengertian tindak lanjut. Tindak lanjut itu adalah penanggung-jawaban fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memastikan dan memantau bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif atau menanggung resiko. Dari pertemuan 8, saya akan memberikan sebuah contoh studi kasus dari PT Joyopedia. Temuan audit mengenai uang muka perjalanan.
Terdapat uang muka perjalanan yang jumlahnya melampaui batas yang diperbolehkan. Ditemukan 100 uang muka perjalanan dari 150 uang perjalanan yang kami periksa. Jumlahnya melampaui batas yang diperbolehkan yaitu sebesar 3.500.000. Jumlah tersebut berkisar antara 3.600.000 sampai 4.750.000. Total kelebihan dari jumlah tersebut sebesar 100 juta. Kebijakan tertulis dari Direktur Keuangan menyatakan bahwa uang muka perjalanan dinas maksimum 3.500.000. Kepala Bagian Keuangan memberikan uang muka berdasarkan formulir uang muka yang sudah diotoritaskan oleh marketing atas supervisor. Otoritas dari supervisor biasanya diberikan dengan mudah tanpa memperhatikan batas maksimum yang bisa diberikan. Akibatnya banyak salesman yang meminta uang muka perjalanan melebihi jumlah yang dibutuhkan dan pertanggungjawabannya sering terlambat. Bahkan ada salesman yang sudah berhenti tetapi masih belum mempertanggungjawabkan uang muka tersebut. Bagian akuntansi akan menindaklanjuti masalah uang muka perjalanan dinas yang melampaui jumlah maksimum dan yang lama belum dipertanggungjawabkan. Supervisor akan diinstruksikan agar lebih ketat dalam mengotoritaskan uang muka perjalanan tersebut. Demikian pembahasan mengenai hasil temuan audit dan contoh laporan hasil audit internal perusahaan PT Joyopedia. Terima kasih.